5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 adik-adik. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran yang keempat adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Belajar di rumah. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali ini belajar adik-adik. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali juga mengerjakan tugas sekolah. Adik-adik, pernahkah kalian belajar dengan orang tua kalian atau kalian dibimbing orang tua kalian dalam belajar? Nah, pastinya pernah ya adik-adik, apalagi kalau kalian sedang belajar di rumah ini saat ini. Pasti orang tua kalian akan membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Adik-adik, ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Di sini ada kegiatan keagamaan bersama keluarga. Yang pertama ada Siti yang mengaji bersama keluarganya. Lalu ada Edo yang beribadah bersama keluarga di gereja. Ada Beni yang beribadah bersama keluarganya juga di gereja. Lalu ada Lani yang beribadah bersama keluarga di kelenteng. Lalu ada Dayu yang sedang beribadah bersama keluarga di pura ya. Lalu ada Lina yang beribadah bersama keluarga di wihara. Berdasarkan gambar tersebut, tulislah kegiatan keagamaan dari Siti dan teman-temannya. Yang pertama, Siti tadi sedang mengaji bersama keluarga. Lalu Beni sedang beribadah bersama di gereja. Edo juga sedang beribadah bersama di gereja. Dayu sedang beribadah bersama di pura. Lalu ada Lani yang beribadah bersama di kelenteng dan Lina beribadah bersama keluarganya di wihara. Adik-adik coba tuliskan kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kalian masing-masing. Kalian bisa tuliskan kegiatan kebersamaanku di rumah bersama keluargaku adalah misalnya nih adik-adik, beribadah bersama anggota keluarga, membaca kitab suci bersama keluarga, merayakan hari besar agama bersama keluarga, lalu berdoa bersama anggota keluarga. Ini adalah contoh kegiatan kebersamaan di dalam keluarga dalam melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Adik-adik, di Indonesia sendiri ada 6 agama atau 6 kepercayaan yang diakui adik-adik. Yang pertama ada Islam, lalu ada Kristen, ada Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu ya. Jadi ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Mari kita pelajari tentang agama-agama di Indonesia ini adik-adik. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam itu ibadahnya di masjid. Salah satu contoh hari besarnya adalah Idul Fitri.
Kitab sucinya adalah Al-Quran. Lalu salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk awalnya, dan untuk akhirnya adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada agama Kristen. Nah, agama Kristen itu ibadahnya di gereja. Salah satu hari besarnya ada Natal. Kitabnya adalah Alkitab. Lalu salamnya itu berupa salam sejahtera atau Shalom. Agama berikutnya adalah Katolik. Nah, Katolik ini hampir sama dengan Kristen adik-adik ya, ibadahnya di gereja. Lalu hari besarnya ada Natal, kitabnya Alkitab, dan untuk salamnya ada salam sejahtera dan berkah dalam. Lalu untuk agama Hindu, nah agama Hindu itu ibadahnya di pura adik-adik ya. Atau kalau orang Bali itu bacanya bukan pura tapi pura ya. Nah untuk hari besarnya apa? Hari besarnya itu ada Nyepi. Dan di sini kitabnya ada Weda. Lalu salamnya itu ada Om Swastiastu dan Om Santi 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 Om. Agama berikutnya ada Buddha. Nah, Buddha ini ibadahnya di wihara. Salah satu hari agamanya atau hari besarnya adalah Waisak. Kitabnya disebut dengan Tripitaka dan salamnya adalah Namo Buddhaya. Lalu ada Konghucu. Nah, Konghucu ini ibadahnya di kelenteng adik-adik. Salah satu hari besarnya adalah Imlek. Kitabnya itu sebenarnya ada banyak. Kak Citra cuma sebutkan satu saja. Salah satunya adalah Sujing ya. Ada Sujing, ada Suking. Itu kitab suci dari Konghucu. Lalu untuk salamnya ada Wide Dongtian atau Xian Yu Yide. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya lebih ke salam kebajikan. Itu 6 agama yang ada di Indonesia. Bagaimana ya adik-adik sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda di rumah bersama keluarga? Kalau kalian punya teman yang berbeda agama, bagaimana ya sikap kalian? Apakah kalian memusuhi, tidak mau bermain dengan mereka, atau bagaimana adik-adik? Nah, di sini sikap kalian yang pertama adalah tetap rukun walaupun berbeda agama adik-adik. Yang kedua harus saling menghargai. Yang ketiga kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Yang keempat kita harus memberikan kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Jadi adik-adik ini adalah contoh-contoh sikap yang harus kita lakukan ya untuk selalu menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Adik-adik, Siti mengerjakan tugas sekolah. Siti menulis ulang cerita dongeng yang diceritakan ibu guru. Siti menulis ulang dongeng dengan bahasanya sendiri. Adik-adik tentunya masih ingat ya tentang dongeng tikus dan ular ini. Nah, kita akan menceritakan kembali lebih ringkas tentang dongeng tikus dan ular ini yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Pada suatu hari ketika tikus sedang tertidur di sarangnya, ular ini mengendap-endap ingin memangsanya. Ketika ular akan memakannya, tikus berkata bahwa jika ular memangsanya, maka ular tidak akan mempunyai teman yang diajak untuk mencari makan lagi. Ular berpikir bahwa perkataan tikus itu benar, bahwa ia akan mati karena hidup sendiri dan tidak mempunyai teman yang diajaknya mencari makan. Ular kemudian meminta maaf dan mereka mencari makan bersama-sama. Nah, ini ya cerita ringkasan dari
dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue adik-adik. Di sini ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di sini adik-adik ada martabaknya nih ya. Martabaknya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka masing-masing bagian ini dapat buat dalam pecahan itu sama dengan 1/4. Satu bagian dari 4 bagian yang ada. Yang ini juga 1/4 bagian. Yang ini 1/4 bagian. Yang ini juga 1/4 bagian. Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya sudah mengenal tentang pecahan setengah dan 1/3. Nah, sekarang kita belajar tentang pecahan 1/4. Yang perlu kalian ketahui, jika ingin mendapatkan pecahan 1/4 dari sebuah benda yang dipotong, maka benda itu harus dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, kalau ditulis angka seperti ini, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Perhatikan gambar martabak ini adik-adik. Apakah potongan martabak di samping menunjukkan pecahan 1/4 bagian? Nah, di sini dipotong menjadi 4. Tetapi potongannya ada yang besar, ada yang kecil. Apakah ini menunjukkan pecahan 1/4 adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang nih adik-adik menjadi 4 bagian seperti gambar ini. Maka masing-masing potongan sama besar nih. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Nah, kalau satu potongan kertas ini maka nilainya adalah 1 dari 4 bagian. Berarti ini kalau dinyatakan pecahan itu 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4 dan ini juga 1/4. Maka setiap potongan adalah 1/4 bagian. Siti memiliki sebuah kue lapis nih adik-adik. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Maka Siti membagi kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar. Kalau mau mendapatkan 1/4 bagian, otomatis kue ini harus dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau 3 bagian yang sama besar nanti dapatnya 1/3. Kalau dibagi menjadi 2 dapatnya 1/2 atau setengah. Nah, untuk mendapatkan 1/4 bagian ya kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kertas di samping diberi 4 warna yang berbeda adik-adik ya. Ada warna biru, merah, kuning, dan hijau. Nah, masing-masing warna ini luasnya sama. Maka luas warna biru itu adalah titik-titik bagian. Warna birunya hanya ada 1 dari 4 bagian yang ada. Otomatis warna birunya ini nilainya adalah 1/4. Warna merah juga 1/4 karena warna merahnya hanya 1 dari 4 bagian yang ada. Warna kuning juga 1/4 bagian. Warna hijau juga 1/4 bagian. Maka luas warna biru adalah 1/4 bagian.
Luas warna merah adalah 1/4 bagian juga. Luas warna hijau itu adalah 1/4 bagian. Dan luas warna kuning itu juga 1/4 bagian. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian ia mengguntingnya lagi adik-adik, menyatakan bagian benda dari kumpulan benda yang disebut dengan pecahan 1/4 sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping ini atau gambar di bawah ini. Maka bagian yang hilang atau digunting ini adalah titik-titik bagian dari lingkaran. Ada berapa bagian ya adik-adik? Ini sebenarnya kalau dipotong menjadi 4, ini besarnya sama. Maka bagian yang hilang ini besarnya adalah 1/4 bagian. Arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut ini. Nah, di sini ada kertas yang sudah dipotong menjadi 4. Kalau kita ingin mendapatkan 1/4 bagian, ya cukup kita warnai atau kita arsir salah satunya saja adik-adik. Ini sudah menunjukkan bahwa yang berwarna merah ini itu adalah 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Kita lihat contoh berikutnya. Kalau seperti ini sama, arsir salah satunya, maka nilai dari yang kita arsir ini adalah 1/4 bagian. Kalau seperti ini ya kita arsir salah satunya saja adik-adik. Ini sudah menunjukkan pecahan 1/4 bagian. Adik-adik, coba kalian arsir 1/4 dari gambar berikut ini. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.